Peter Bosz resmi ditunjuk sebagai pelatih baru PSV Eindhoven. PSV Eindhoven resmi menunjuk Peter Bosz sebagai pelatih baru. Ia akan menggantikan posisi dari Ruud van Nistelrooy yang secara mengejutkan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat kompetisi Eredivisie Belanda masih menyisakan satu pertandingan. Monza ingin abadikan Berlusconi sebagai nama stadion. Sosok Silvio Berlusconi begitu penting dalam sejarah AC Monza. Maka dari itu Monza ingin mengabadikan Berlusconi sebagai nama stadion mereka. Sejak dibeli oleh Berlusconi pada tahun 2018, Monza yang kala itu masih bermain di Serie C di bawah promosinya ke Serie A pada musim 2022-2023. Ranieri di Cagliari posisi 14 di bulan Januari bulan Juni promosi. Claudio Ranieri kembali bertua untuk Cagliari. Ia yang resmi datang pada bulan Januari saat Cagliari terpuruk di posisi 14. Kini sukses mengantarkan timnya promosi ke Serie A Liga Italia. Dalam hitungan setengah musim saja Claudio Ranieri berhasil membawa Cagliari finish di posisi kelima klasemen Serie B pada akhir musim dan berhasil meraih tiket playoff untuk promosi. Dan kemenangan Cagliari atas Bari dengan skor akhir 1-0 di laga kedua final playoff kini memastikan tiket promosi dari Serie B menuju Serie A. Keluarga Glazer bakal umumkan calon pemilik baru Manchester United pada pekan ini. Ada kabar baik datang bagi para fans Manchester United. Keluarga Glazer dilaporkan akan segera mengumumkan calon pemilik baru setan merah pada pekan ini. Dilansir dari Daily Mail, keluarga Glazer dan Rene Group mempelajari tawaran yang masuk dengan seksama. Manajemen Manchester United sendiri saat ini butuh kepastian mengenai pemilik yang baru. Pasalnya mereka tidak bisa belanja pemain baru hingga kepemilikan setan merah sudah jelas. Menurut kabar terbaru, Sheikh Jassim Al-Thani bakal jadi pemilik baru Manchester United. Ancelotti tuntut Everton ke pengadilan. Carlo Ancelotti akan menghadapi Everton tapi di pengadilan. Ini terkait tuntutan Ancelotti kepada ex-klubnya tersebut. 2 tahun setelah kepergian Ancelotti, ternyata masih ada masalah yang belum diselesaikan oleh Everton. Ini terkait klausul bonus 2 juta pound yang ingin diterima bersih oleh Ancelotti tanpa adanya potongan pajak. Dikutip dari Guardian, pengacara Ancelotti sudah mengajukan kasus ini kepada pengadilan komersial di Inggris. Vinicius Junior dan Rodri pakai nomor baru di Real Madrid. Nomor-nomor punggung keramat di Real Madrid ditinggal oleh tuan-tuannya. Namun kabar terbaru kini sudah ada pemakai nomor punggung 7 dan juga 11 seperti yang dilansir dari OneFootball. Vinicius Junior dikabarkan mau memakai nomor punggung 7. Sebelumnya ia memakai nomor punggung 20. Sedangkan Rodri yang awalnya memakai nomor punggung 21 kini mau memakai nomor punggung 11. Nomor 7 dan nomor 11 pernah dipakai oleh para pemain top di Real Madrid. Nomor 7 pernah dipakai oleh Raul Gonzalez dan juga Cristiano Ronaldo. Sedangkan nomor 11 pernah dipakai Benzema dan juga Gareth Bale. Guardiola dikabarkan tinggalkan Manchester City di tahun 2025. Guardiola lagi harum namanya usai membawa Manchester City meraih treble. Liga Champions adalah trofi pamungkasnya di musim ini setelah Liga Inggris dan juga Piala FA. Dengan usianya yang menginjak 53 tahun, Guardiola ingin mencoba tantangan baru. Dikutip dari ESPN, pelatih asal Spanyol tersebut belum berencana untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium yang akan berakhir tahun 2025. Dia tengah mempertimbangkan opsi untuk melatih tim nasional yang seperti selama ini dikabarkan. Dikabarkan Pep Guardiola tertarik untuk menangani timnas Brasil dan juga Amerika Serikat yang jadi pilihannya. Berhasil raih trofi Liga Konferensi Eropa, David Moyes selamat dari pemecatan. Pelatih West Ham United David Moyes selamat dari ancaman pemecatan pada musim ini. Pelatih asal Skotlandia tersebut mampu lepas dari jeratan pemecatan setelah membawa West Ham menjuarai Liga Konferensi. Sebelumnya David Moyes beberapa kali terancam dipecat setelah hasil buruk di Premier League. Namun Moyes berulang kali lolos setelah berhasil menang di tengah ancaman pemecatan. Meskipun sukses di Eropa, Moyes tetap saja banjir kritikan setelah West Ham United hampir terdegradasi dari Premier League musim ini. Terlebih finish di posisi 14 klasemen akhir merupakan kemunduran signifikan yang didapatkan oleh West Ham. Frank
Frenkie de Jong tegaskan tidak akan bergabung dengan Manchester United di musim panas. Asa Erik ten Hag untuk memboyong Frenkie de Jong di musim panas ini kembali menemukan kegagalan. Sang gelandang menyebut bahwa ia masih akan bermain di Barcelona pada musim depan. Sejak tahun lalu de Jong menjadi incaran utama Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu ingin mantan anak asuhnya di Ajax itu menyusulnya ke Inggris. Namun de Jong sekali lagi menekankan bahwa ia tidak akan pergi dari Barcelona di musim panas. Resmi Barcelona amankan Mikayil Faye. Raksasa Liga Spanyol Barcelona dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan klub Kroasia yakni NH Kustosija untuk memboyong bek belia bernama Mikayil Faye. Faye yang baru berusia 19 tahun pada tanggal 14 Juli mendatang dinilai sebagai salah satu bakat muda dengan prospek tercerah. Untuk memboyong Faye ke Camp Nou, Barcelona dikabarkan merogoh kocek senilai kurang lebih 5 juta euro. Dan menurut laporan dari Fabrizio Romano, Faye akan menjalani tes medis pada pekan ini dan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Tidak kerasan di PSG, Achraf Hakimi buka peluang untuk pergi ke Inter Milan. Setelah 2 tahun di PSG, Achraf Hakimi dikabarkan akan kembali ke mantan klubnya Inter Milan. Sang pemain disinyalir tidak merasakan kebahagiaan di ibu kota Prancis tersebut dan akan mengikuti eksodus para bintang Les Parisiens yang memutuskan henggang di musim panas ini. Hakimi memiliki kenangan indah selama 1 musim di Giuseppe Meazza dan dengan senang hati akan bereuni dengan kubu Nerazzurri. Borussia Dortmund buka peluang untuk melepas Emre Can. Melaporkan bahwa Borussia Dortmund membuka peluang untuk melepas Emre Can pada bursa transfer musim panas. Gelandang berusia 29 tahun itu hanya memiliki sisa kontrak bersama Dortmund hingga 30 Juni 2024. Itu artinya Borussia Dortmund harus melepas Emre Can pada musim panas tahun ini apabila ingin mendapatkan pemasukan dari kepergiannya. William Saliba tolak Real Madrid demi kontrak baru di Arsenal. Arsenal bisa tenang dengan kepastian masa depan dari William Saliba. Pemain 22 tahun tersebut berkenan memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium dan telah menolak tawaran dari kubu Real Madrid. Laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa Saliba disodori perpanjangan kontrak dengan durasi panjang. Kontraknya yang akan habis pada tahun 2024 akan diperbarui menjadi tahun 2027. Manchester City bakal totalitas kejar Josko Gvardiol. Manchester City masih belum merasa sempurna, khususnya untuk di lini belakang. Ada satu pemain belakang lagi yang diincar di musim panas ini, dan ia adalah Josko Gvardiol. Di jendela bursa transfer kali ini, keinginan Manchester City untuk bisa mendatangkan pemain 21 tahun tersebut kembali mencuat ke publik. Dilaporkan oleh Football Insider bahwa The Citizen akan tampil all out untuk bisa mendatangkan sang bek tersebut. Kesiapan Manchester City untuk mengerahkan banyak sumber daya terlihat dari rencana biaya transfer yang hendak mereka keluarkan kepada sang pemain. Kabarnya Manchester City bakal mengirimkan proposal tawaran sebesar 80 juta pounds. Perkuat lini tengah, Liverpool coba bajak pemain milik Real Madrid. Dilansir dari El Nacional, Liverpool sudah punya target baru untuk lini tengah mereka. The Reds dikabarkan tertarik untuk membajak Federico Valverde dari Real Madrid. Liverpool percaya bahwa pemain timnas Uruguay tersebut bisa menjadi pembeda di tim mereka. Alhasil The Reds akan mencoba untuk bisa mendatangkannya di musim panas nanti. Real Madrid dikabarkan membuka diri untuk berpisah dengan sang gelandang, namun syaratnya adalah mereka harus mendapatkan tawaran yang bagus. Manchester United bergerak untuk amankan jasa Pickford. Pencarian kiper baru Manchester United kini telah memasuki babak baru, di mana saat ini Jordan Pickford menjadi target prioritas utama skuad Setan Merah. Dilansir dari Talksport, Pickford sendiri adalah pilihan dari sang manajer Erik ten Hag. Sang manajer menilai apabila Pickford menjadi salah satu pemain yang cukup bersinar di skuad Everton di musim ini, terutama jika dibandingkan dengan performa seluruh tim di Everton musim ini.
David Raya bakal bergabung dengan Tottenham Hotspur. Dilansir oleh Fabrizio Romano, David Raya tidak akan bergabung dengan Manchester United di musim panas. Sang kiper saat ini lebih condong untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Menurut laporan dari Romano, Tottenham belakangan ini mulai mengebut proses perekrutan dari Raya. Tim asal London Utara itu kini butuh kiper baru karena Hugo Lloris performanya mulai tergerus usia. Proses negosiasi itu kini berbuah manis. David Raya dilaporkan sedikit lagi akan menyepakati kontrak di London Utara. Mantan pemain Liverpool mantap bergabung dengan Aston Villa. Tidak lama setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir, Alex Oxlade-Chamberlain tampaknya segera menemukan klub baru. Sang gelandang memantapkan hatinya memilih Aston Villa. Laporan Talksport bahkan mengklaim bahwa transfer ini segera rampung dan tidak ada kendala antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Menurut laporan tersebut, satu hal yang diperlukan dari Chamberlain di Aston Villa adalah pengalamannya bermain di level klub antar Eropa. Aston Villa yang akan bermain di UEFA Conference League kekurangan sosok tersebut, dan kedatangan Chamberlain diharapkan bisa memberikan nuansa yang positif. Resmi Kylian Mbappe bakal tinggalkan PSG dan siap bergabung dengan Madrid. Spekulasi masa depan Kylian Mbappe kembali muncul di musim panas ini, sebab Mbappe baru saja menolak perpanjangan kontrak baru di PSG. Itu artinya Mbappe akan segera resmi tinggalkan PSG. Dikutip dari ESPN, Mbappe rupanya tidak mau mengaktifkannya dan sudah memberitahukan itu kepada manajemen dari PSG. Itu artinya Mbappe harus dijual sekarang atau malah bisa pergi secara gratisan ketika kontraknya habis pada Juni 2024. Keputusan ini diambil Mbappe setelah melihat kondisi tim yang tidak kondusif setelah kepergian dari Lionel Messi ke Inter Miami dan kelanjutan Neymar pun yang masih dalam tanda tanya. Kini Madrid sebagai klub peminat utama tentu senang mendengar kabar tersebut, apalagi mereka baru saja melepas Karim Benzema sehingga membutuhkan sosok baru sebagai mesin gol di lini depan. Resmi AS Roma datangkan Evan Dika. AS Roma telah resmi mendatangkan Evan Dika sebagai pemain dengan status bebas transfer. Evan Dika telah menerima persyaratan terakhir karena Roma akan mengontraknya sebagai agen gratis dengan kesepakatan yang berlaku hingga tahun 2028. Klub Liga Inggris dan Italia sebelumnya mendekati Dika, tetapi keputusannya sudah sangat jelas bahwa dia akan bermain untuk AS Roma. Mantan pemain Inter itu akan mendarat di Roma hari ini untuk tes medis dan kemungkinan dia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun.